Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Pertama-tama ya, kami dari kantor cabang Tepak Tuan ya, BPJS Kesehatan cabang Tepak Tuan mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang menimpa Sumatera Utara dan Aceh ya. Sumbar juga dan wilayah Sumatera lah khususnya yang dilanda musibah karena cuaca ekstrim ya. Semoga semuanya yang terdampak atas kejadian tersebut berada dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sesuai janji kita, ya kan, JKN Batua itu akan live setiap minggunya. Ya, jadi hari ini kita live bersama siapa bang namanya? Ada bang ada. Iya. Halo, perkenalkan nama saya Heru Pratama. Saya merupakan staf perencanaan dan pembukuan kantor cabang Tepak Tuan. Oke, jadi Bang Heru ini merupakan staf pembukuan ya di kantor BPJS Kesehatan cabang Tepak Tuan. Nah, hari ini kita live bersama Bang Heru dan juga satu lagi Ya, Alex singkat kali. sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan. Iya, oke. Jadi bagi teman-teman yang sudah bergabung di live kita, boleh tanya-tanya seputar BPJS Kesehatan ya. Oke, di highlight ya, BPJS Kesehatan, bukan BPJS Ketenagakerjaan ya. Ya, jadi hari ini kita akan live dengan tema apa, Lek? Ya, tema kita hari ini cukup menarik ya, Bang. Ya. Yaitu mewujudkan program JKN yang bersih dan berkelanjutan gitu. Jadi tema ini pastinya pas juga dengan narasumber kita nih, Bang, dari Bang Heru yaitu staf pembukuan. Nah, sebelumnya kita pengen tahu nih, Bang, staf pembukuan itu ngapain aja sih, Bang, sehari-hari gitu? Apakah dia nyusun-nyusun buku? Enggak. Jadi kalau untuk staf pembukuan itu kita tuh untuk setiap transaksi yang dijalankan di kantor cabang itu kita kita catat dan kita dokumentasikan, yang mana hasil dari dokumentasi tersebut bisa digunakan untuk pelaporan yang akan disampaikan ke pihak eksternal yang juga itu fungsinya nanti sebagai bukti atau eviden gitu bahwasanya setiap transaksi itu kita nih ada nih real nih gitunya. Jadi nggak kita buat-buat bang, Iya, memang ada dia. betul. Di semua transaksi di kantor tercatat ya oleh Bang Heru. Iya, yang mana nanti untuk hasilnya tersebut bisa digunakan apabila nanti diminta dan dipertanggungjawabkan, misalnya nih diperlukan oleh pihak eksternal untuk auditor gitu, bisa kita sampaikan atas laporan-laporan tersebut gitu. Gitu ya Bang ya. Udah berapa lama Bang jadi staf pembukuan nih? Kalau staf pembukuan ini kurang lebih udah 5 tahun kayaknya, 5 tahun lebih sedikit lah. Lama juga ya. Lumayan. Iya. Gimana nih Bang Jimus? Ada yang mau ditanya-tanya lagi nggak sama Bang Heru? Nah, kalau pembukuan tuh kan identik sama uang ya, Lek ya. Iya. Nah, ini bahaya. Bahaya. Oke, ini terkait cerita-cerita uang nih, Bang. Nah, BPJS kan dia ada segmen-segmennya juga, ya kan. Nah, khusus kita nih kebetulan KJ Tepak Tuan kan di wilayah Aceh nih, Bang. Nah, untuk wilayah Aceh itu kan ada kita namanya JKA, Bang ya. Nah, JKA itu kira-kira apa tuh, Bang? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu gitu. Ya, Boleh kalau dijelasin, Bang, sedikit. untuk JKA itu merupakan program ya dari pemerintah Aceh, ya kan, yang mana untuk jaminan kesehatan masyarakat yang memiliki KK dan KTP Aceh itu di cover oleh pemerintah Aceh. Nah, itu untuk kelasnya itu merupakan kelas 3. Nah, jadi setiap peserta atau setiap anggota keluarga masyarakat Aceh yang memiliki KK dan KTP Aceh itu
bisa mendaftarkan pesertanya menjadi peserta JKA, yang mana nantinya itu untuk iurannya itu nanti ditanggung oleh pemerintah Aceh. Ya. Gitu. Itu ya garis bawahi ya teman-teman. Jadi iurannya itu dibayar oleh pemerintah Aceh. Nah, jadi mungkin teman-teman atau masyarakat taunya BPJS JKA itu gratis Bang ya. Nah, Enggak. tapi gratisnya tanda kutip dia, Hmm. bukan ya memang diterima masyarakat gratis, tapi ada tanda kutip karena yang tadi seperti sudah disebut oleh Bang Heru itu ditanggung oleh pemerintah Aceh ya Bang ya. Iya. Oke. Bang, ada pertanyaan nih Bang. Udah langsung ada pertanyaan ini dari Ibu Keken. Ya, oh ya, dua ya. Ada dua. Kak, katanya. Ya boleh Kak. 4 tahun lalu saya karyawan swasta, pernah terdaftar di BPJS. Sekarang hanya ibu rumah tangga. Kalau ingin pengajuan BPJS PBI, gimana prosedurnya? Nah, itu gimana Bang? Kalau yang untuk PBI, kalau yang memiliki KK dan KTP Aceh itu bisa mendaftarkan dirinya itu melalui program JKA, yang mana kalau untuk saat sekarang ini program JKA itu juga melampirkan Surat rekomendasi. ya surat rekomendasi atau surat Butuh layanan kesehatan. butuh layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan Ya. gitu. Tapi kalau misalnya bukan KK KTP untuk wilayah Aceh ataupun wilayah yang sudah UHC, dia Kayaknya mendaftarkan boleh tanya ke karena masing-masing daerah ada kategori, ada Bang. prosedur Iya. sendiri. Jadi gitu. kita harus tahu dulu Bu Keken ini dari daerah mana ya kan, supaya kita tahu apakah daerahnya ada memang seperti program JKA ini atau memang di Aceh nih bisa langsung aja. Caranya tadi ya Bang, ada surat mengakses layanan ya, layanan kesehatan. Ya. Kemudian Ada harus surat menunggu rekomendasi. Ya, rekomendasi dari dinas sosial. Gitu ya, Oh, Jawa Barat, Bang. Ibu Keken. Oh, dari Kayaknya saya dari Jawa Barat. Oh ya, boleh Bu untuk Jawa Barat kan mungkin sudah UAC, jadi boleh ditanya langsung ke petugas BPJS yang ada di sana karena masing-masing daerah tuh untuk tanggungan PBI itu ada syaratnya tersendiri gitu. Jadi kalau untuk Aceh tadi itu syaratnya harus KTP dan KK Aceh, kemudian eh, dia harus dapat surat rekomendasi dari dinas sosial dan kemudian membutuhkan layanan kesehatan. Gitu ya, Bu. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bagi teman-teman nih ada 23.000 orang nih. Jauhin ya. Jauh Ya, rame ya. Rame. Nggak usah malu, tanya aja nih, nggak apa-apa. Nanti kami bantu jawab pertanyaannya seputar BPJS Kesehatan ya. Nanti kita bantu jawab semua, insya Allah. Oke, Le. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang bergabung online, boleh Alex ada Q&A kemarin ya? Ya, benar Bang. Jadi sambil menunggu teman-teman, jadi teman-teman yang mau bertanya jangan malu, jangan ragu ya terkait BPJS Kesehatan. Pastinya akan dijawab tuntas oleh kita ya. Itu. Nah, jadi sambil menunggu kita kemarin ada Q&A Bang terkait pertanyaan dari follower kita di sosial media. Nah, ada pertanyaan nih Bang. Sesuai tema kan tadi kita mewujudkan program JKN yang bersih dan berkelanjutan. Jadi kan sering nih kita dengar ada berita-berita ada terjadi kecurangan, fraud gitu dalam program JKN ini. Nah, kira-kira bentuk fraud apa aja sih Bang yang sering terjadi nih di fasilitas kesehatan? Ya, Coba. kalau misalnya fraud itu kan curangan itu dia berbagai macam ya. Tapi kalau misalnya dia itu di fasilitas kesehatan itu dia biasanya memanipulasi klaim, habis itu pemeriksaan atau tindakan yang tidak sesuai dengan indikasi medis. Nah, itu juga berbahaya bagi pasiennya juga, itu juga berbahaya gitu karena memang tidak sesuai prosedurnya. Berikutnya juga ada duplikasi klaim. Habis itu dia pemalsuan dokumen medis nih gitu. Pemalsuan dokumen medis itu juga termasuk ke dalam fraud yang terjadi di fasilitas kesehatan. Gitu ya. Jadi banyak hal tapi
terkait fraud ini juga kita udah banyak melakukan pencegahan ya Bang ya, sama penanganan ya. Jadi eh, mengingatkan juga kan untuk teman-teman khususnya fasilitas kesehatan agar sama-sama kita menjaga program pencegahan ini gitu agar berlanjut ya kan Bang. Karena kan banyak masyarakat yang terdampak ya kan Bang. Yang memanfaatkan. Ya, benar sekali. Oke Bang, kita lanjut. Ada langsung pertanyaan nih Bang. Ya. Dari teman-teman kita. Dari teman-teman yang udah bergabung tadi Bang, dari Alif Kusairi. Nah, pertanyaannya Bang, perpindahan BPJS Mandiri ke pemerintah bagaimana caranya? Gitu ya. Oke, untuk Ibu Alif Kusairi, perpindahan BPJS Mandiri ke pemerintah itu kalau itu balik lagi sama sepertinya dari Ibu Keken tadi sama Bu. Untuk kami di Aceh itu dari Mandiri ke BPJS tanggungan pemerintah itu syaratnya itu harus menunggak 6 bulan, kemudian melunaskan tunggakan tersebut, membutuhkan layanan kesehatan dan juga surat keterangan yang membutuhkan layanan tadi itu dibawa ke kantor BPJS Kesehatan. Nanti dicek kembali datanya, baru diaktifkan ke tanggungan pemerintah gitu ya Bu. Nah, kemudian kita lanjut nih dari Cak Lontong 371. Oh ini, enggak sama ya. Pertanyaannya, Kak mau nanya kalau PBI udah aktif, tunggakan juga udah bayar, kenapa masih ada tagihan? Nah, itu gimana tuh Bang? Dia udah aktif, udah bayar juga tunggakannya, tapi kenapa masih ada tagihan? Nah, kok masih ada tagihannya? Itu kalau ini untuk Cak Lontong ya, untuk Cak Lontong 371. Yang pertama bisa dilakukan Pak, langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan ya. Nanti dilakukan pengecekan lebih lanjut nanti ya untuk tunggakan tersebut sebenarnya muncul karena apa gitu, ataukah sebelum perpindahan ke PBI itu mungkin ada iuran bulan berjalan, kemudian dibayarkan. Nah, di bulan perpindahan terakhir itu mungkin belum dibayarkan, atau karena sebelumnya menunggak di peserta mandiri, kemudian dibayarkan, baru beralih ke PBI. Nah, ketika dirawat inap mungkin atau pergi berobat, muncul denda layanan namanya dari fasilitas kesehatan. Jadi mungkin iuran terakhir itu atau denda itu yang belum dibayarkan. Oke, gitu ya Cak Lontong 371. Oke, kita lanjut nih Bang dari Moms to M. Ini lanjut ya. Pertanyaannya 2. Oke, kita lanjut nih dari Moms to M. Kak, saya Ibu Oni dari Bandung. Mau tanya Kak, saya bikin 5 orang, katanya bisa yang 4, sedangkan yang satunya nggak bisa karena yang satu sudah terdaftar apa namanya gitu. Oh iya Bu, ini kayaknya didaftarkan dalam satu segmen yang sama ya. Jadi untuk pendaftaran Bu, seperti yang dijelaskan tadi, kita di BPJS Kesehatan ada beberapa segmen. Nah, kemungkinan ini ya, dari saya baca pertanyaan ini kemungkinan ini Ibu terdaftar nih misalnya 5 orang nih. Nah, 4 orang terdaftar di tanggungan pemerintah pusat. Itu namanya PBI APBN. Nah, itu juga tanggungan pemerintah ya. Kemudian yang satu lagi kemungkinan sudah terdaftar di PBI APBD. Itu tanggungan pemerintah daerah atau mungkin karena tadi di Bandung ya. Tanggungan pemerintah Kota Bandung itu. Karena penanggungnya itu berbeda, mereka tidak bisa tuh disatukan dalam satu segmen yang sama gitu. Makanya ketika nanti daftar mungkin mobile JKN ya kan, ketika dilihat di info pesertanya mungkin nggak muncul gitu karena masing-masing penanggungnya berbeda atau segmennya berbeda. Gitu ya Ibu Moms to M ya. Ibu Oni tadi Bang. Ya Ibu Oni ya, Moms to M ya. Oh ya, ini nama akunnya ya. Oke. Gitu ya Ibu Oni karena beda segmen mungkin. Oke, gitu. Kita lanjut Alex dari Bang Imron. Ya, dari Pak Imron M. Fatsri. Nah, Mas mau tanya BPJS Mandiri bisa nggak pindah ke BPJS PBI? Karena saya, belum selesai nih Bang pertanyaan ini. Oh, ya. Kayaknya. Kalau belum selesai, Ya, kita lanjut dulu. Skip dulu. Ya. Kita lanjut ke Purple View. Kak, kalau pindah Vaskes bisa online ya? Nah, gimana tuh Bang Heru? Pindah Vaskes bisa online nggak Bang? Ya, kalau untuk pindah Vaskes itu bisa online. Jadi Bapak siapa menanyakan tadi? Kak Purple Purple. Kak Purple itu dia bisa
kita mendownload aplikasi mobile JKN. Nah, Jadi itu nanti kita bisa merubah Vaskes secara mandiri melalui aplikasi mobile JKN sesuai dengan yang Vaskes pilihan gitu. Itu ya untuk Kak Purple, untuk perubahan Vaskes bisa lewat mobile JKN. Sekarang udah mudah, nggak perlu ke kantor lagi ya Bang. Bisa langsung Bisa di rumah iya, klik di rumah, langsung di HP. berubah. Dari menu perubahan data peserta ya. Iya, perubahan menu data perubahan peserta. data Itu nanti Kakak pilih Nanti aja di scroll menunya. dulu, di scroll sampai paling bawahnya nanti ada tulisannya Nah, iya. Vaskes tingkat 1. Ada pertanyaan lanjutan. Kalau PBI bisa Bang katanya. Kalau PBI bisa. bisa, tapi di PBI tergantung. dilihat dulu ya. Segmennya dulu. PBI apa dulu nih? Ya. Gitu. Jadi Kak Parpol lihat dulu keterangannya. Kak Parpol terdaftar jadi PBI APBD atau APBN ya. Kalau APBN bisa di luar kota ya Bang ya. Perpindahannya provinsi, luar provinsi dari daerah kakak tersebut. Sedangkan kalau APBD karena yang nanggung dari pemerintah daerah tersebut, jadi kakak hanya bisa di daerah kakak tersebut itu gitu. Misalnya kayak di Aceh kami ada JKA hanya bisa pindah di wilayah Aceh aja Bang. Provinsi Aceh boleh. Provinsi Aceh gitu. Tapi kalau udah keluar dari provinsi itu nggak ditanggung ya. Seperti itu ya Kak Purple Love. Oke. Kayaknya waktu Alex sudah ini ya. Pertanyaan dari teman-teman juga sudah habis terjawab. Terakhir tadi dari Kak Ella ya. Untuk itu kayaknya kita karena masih ada kegiatan yang lain ya, harus pamit undur diri ya. Kami selaku apa nih? Bukan moderator sih. Ya, kami selaku dari BPJS Kesehatan cabang Kebatuan undur diri. Berterima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan khususnya ke Bang Heru ya sebagai narasumber kita sudah memberikan insight-insight, memberikan pengetahuan lah yang baru terkhususnya tadi tentang fraud ya Bang. Penanganan fraud di ruang lingkup BPJS Kesehatan gitu. Baik, untuk menutup mungkin ada closing statement nih Bang dari Bang Heru atau pesan-pesan nih Bang untuk peserta BPJS Kesehatan. Itu Bang, silakan. Oke, ya kalau untuk yang pesan-pesan itu seperti tadi yang disampaikan, jagalah keaktifan kartu BPJS Kesehatan, rutin bayar iuran, jangan sampai nanti di saat kita membutuhkan kartu kita itu tidak aktif gitu. Karena kalau memang tidak aktif nanti untuk bayar iurannya menunggak, nanti di saat kita mengakses layanan kesehatan di rumah sakit apabila nanti rawat inap itu akan dikenakan denda gitu. Jadi mohon kita bersama menjaga untuk keaktifan kartu BPJS kita gitu. Dan satu lagi terkait dengan fraud, jika menemukan indikasi atau kendala terkait adanya tindakan kecurangan itu bisa dilaporkan pada aplikasi BBS BPJS Kesehatan ya. Itu nanti akan kita tindak lanjuti terkait dengan indikasi-indikasi kecurangan tersebut. Mungkin demikian dari saya. Ya, baik, terima kasih banyak Bang Heru. Jadi diingatkan lagi teman-teman untuk selalu mengecek keaktifannya dan rutin membayar iuran pastinya. Dan balik lagi jika melihat adanya kecurangan atau kecurigaan indikasi gitu dengan bukti yang ada pastinya Bang. Bisa langsung melaporkan gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi sekian untuk live kita hari ini. Kita akhiri. Jika ada yang masih mau bertanya bisa follow sosial media kita JKN Batuah dan bisa di DM aja langsung ya Bang agar kami bisa langsung jawab lewat DM gitu teman-teman. Ya, sekian live kita pada sore hari ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kita akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.